Kisah panjang Timnas Indonesia mengejar tiket Piala Dunia 2026 berakhir sudah. Sayangnya skuad Garuda tidak menjumpai akhir yang gembira. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim dengan jumlah penampilan terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, skuad Garuda juga menjadi tim yang tampil dari babak awal dan sukses menembus putaran keempat. Selama 731 hari, Timnas Indonesia telah melakoni 20 pertandingan selama 2 tahun terakhir dan telah menghadapi 9 negara. Mencatat 8 kemenangan, 8 kekalahan dan 4 hasil imbang, serta meninggalkan banyak kenangan berharga di sepanjang perjalanan tersebut. Perjalanan Timnas Indonesia dimulai pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 dan berakhir pada tanggal 12 Oktober tahun 2025. Performa buruk di edisi sebelumnya membuat Timnas Indonesia harus bertanding melawan tim dengan peringkat terbawah di Asia untuk merebut satu tiket di putaran kedua. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong saat itu menghadapi Brunei Darussalam dan melakoni 2 pertandingan dengan sistem home away. Pada leg pertama, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Pada leg kedua, skuad Garuda kembali menang 0-6 di markas Brunei Darussalam. Alhasil Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran kedua dengan keunggulan agregat 12-0. Pada putaran kedua, Timnas Indonesia yang masuk pot 4 mendapat jatah bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Skuad Garuda memulai putaran kedua dengan hasil mengecewakan di 2 laga awal usai dibantai Irak 5-1 dan imbang 1-1 saat melawan Filipina. Timnas Indonesia bangkit di laga ketiga dan keempat saat 2 kali menghajar Vietnam 1-0 dan 0-3. Tom Haye dan kolega kembali buntu saat melawan Irak di Jakarta usai mengalami kekalahan 0-2. Namun di laga penentuan kontra Filipina, anak asuh Shin Tae-yong mampu meraih kemenangan 2-0. Timnas Indonesia sukses mengunci satu tiket ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat terbawah di putaran ketiga dan berisiko tergabung di grup berat. Benar saja, tim Merah Putih menyelip di antara langganan Piala Dunia yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi serta tim kuat Asia, China dan Bahrain di grup C. Meski begitu, Timnas Indonesia sukses membuat kejutan di 3 laga pertama dengan meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi, 0-0 lawan Australia, dan 2-2 versus Bahrain. Sempat mengalami 2 kekalahan beruntun melawan China dengan skor 2-1 dan dibantai 0-4 oleh Jepang, Timnas Indonesia kembali mengejutkan dengan meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di kandang sendiri. Timnas Indonesia sempat berganti kepelatihan dari Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert di pertengahan putaran ketiga, yang menjadi pro dan kontra di kalangan supporter Timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengawali debut dengan buruk usai dihajar Australia 5-1 di Sydney. Namun, ia langsung membalas dengan mencatat 2 kemenangan saat melawan Bahrain dengan skor 1-0 dan 1-0 pula saat melawan China di Gelora Bung Karno. Kemenangan melawan China memastikan Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 12 poin, sekaligus mengunci satu tiket ke putaran 4. Meski begitu, Kluivert sempat menjadi sorotan usai Timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan Jepang usai dibantai 6-0 di Osaka. Timnas Indonesia menatap putaran 4 dengan penuh optimis demi tiket ke Piala Dunia 2026. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia lagi-lagi menjadi tim dengan peringkat terendah di babak ini. Timnas Indonesia memulai kampanye di putaran keempat dengan kekalahan 3-2 atas Arab Saudi. 3 hari berselang, skuad asuhan Patrick Kluivert kembali mengalami kekalahan saat melawan Irak kali ini dengan skor 1-0. 2 kekalahan itu memastikan Timnas Indonesia menempati posisi juru kunci di grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda pun gagal melanjutkan langkah ke putaran 5, yang menjadi pintu terakhir menuju babak play-off antar konfederasi. Kegagalan Indonesia ke Piala Dunia 2026 menjadi jalan Patrick Kluivert menuju pintu keluar Timnas Indonesia. Hingga pada Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025, PSSI memastikan mengakhiri kerja sama dengan Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia.